Pemirsa, berbagai pihak di seluruh dunia tengah berupaya mengatasi penyebaran virus corona. Belakangan, terapi plasma darah disebut-sebut menjadi metode yang berhasil menyembuhkan COVID-19. Untuk mengetahui hal ini, simak perbincangan Cowopos TV dengan Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia untuk COVID-19, Profesor Zubairi Jurban. Pihak di seluruh dunia tengah berperang dan berupaya untuk mengatasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di dunia. Belakangan ini terapi plasma darah disebut-sebut sebagai metode pengobatan yang cukup berhasil menyembuhkan sejumlah pasien COVID-19 di sejumlah negara. Saat ini saya telah bersama dengan Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia untuk COVID-19, Profesor Dr. Zubairi Jurban. Halo Prof, apa kabar? Baik. Oke Prof, ini kan ada kabar baik Prof terkait metode pengobatan terapi plasma darah untuk penyembuhan pasien COVID-19. Nah, saya mau minta tanggapan dari Profesor dan Ikatan Dokter Indonesia terkait metode terapi plasma darah ini. Iya, pertama plasma darah pada orang yang sudah sembuh itu mengandung zat antibodi. Zat antibodi ini kalau diberikan ke orang yang sedang sakit, dia akan bekerja menghancurkan virus sehingga kegawatan dan penyakitnya hilang, pasien sembuh. Itu yang diharapkan. Kenapa yang diharapkan? Karena sampai sekarang seluruh dunia baru tahap uji klinik. Jadi dari Cina baru 10 kasus berhasil, artinya kondisi pasien membaik, jumlah virusnya menjadi tidak terdeteksi, dan pasien bisa sembuh. Yang kedua dari Korea Selatan. Korea Selatan itu baru 2 orang yang dinyatakan sembuh setelah pengobatan dengan plasma. Dan juga di banyak negara lain saat ini baru mulai. Jadi di Amerika baru 1 orang yang dinyatakan sembuh. Namun di Amerika yang sedang mendapat pengobatan plasma darah ini luar biasa banyak. Ada 600 orang dari berapa ratus rumah sakit. Jadi kalau di Amerika ada berapa ratus rumah sakit. Sedangkan beberapa negara lain di Eropa itu juga sudah mulai, juga baru mulai, dan juga di Indonesia kita baru saja mulai. Berarti nantinya akan diterapkan secara massal di Indonesia juga Prof, kalau misalnya memang kalau berhasil, ya. Berhasil. Oke, Prof, kalau dilihat dari cara kerjanya, ini seperti apa sih Prof cara kerja dari terapi plasma darah? Lalu apa bedanya dengan vaksin? Ya, tadi bedanya dengan vaksin kan, kalau vaksin kita disuntik vaksin, kemudian tubuh itu mengenal vaksin itu, antigen, kemudian membentuk zat anti, tubuh kita sendiri membentuk zat anti, sehingga kalau lain kali kena virus COVID ini sudah kebal. Artinya dari mulai diberikan sampai terbentuk zat anti perlu waktu agak lama. Sedangkan jadi tujuannya berbeda. Sedangkan kalau yang plasma, orang sakit berat, kalau didiamkan meninggal. Jadi yang diberikan adalah orang dengan COVID-19 yang sakit berat, maka plasma dari orang yang telah sembuh ini yang mengandung zat anti, sewaktu diberikan kepada pasien, pasien akan segera membaik karena antibodi dari donor ini menghancurkan virus. Namun kita tidak boleh bicara efektif saja, harus aman dan efektif, karena ini adalah bahan dari orang lain yang diberikan pada orang lain lagi. Jadi kita tahu pada transfusi darah itu bahayanya cukup banyak, bisa menularkan penyakit, bisa juga timbul reaksi ketidakcocokan dan yang lain, sehingga setiap akan memberikan terapi plasma ini, donor harus benar-benar pertama sudah tidak sakit lagi, artinya tes PCR-nya 2 kali sudah harus negatif, kemudian donor juga tidak boleh terinfeksi oleh virus HIV, hepatitis C, hepatitis B. Di Indonesia kan
lumayan itu prevalensinya, dan juga sifilis. Oke. Kenapa sih Prof terapi plasma darah ini bisa lebih cepat membentuk antibodi dari si pasien yang menderita COVID-19 dibandingkan apabila nanti disuntikan vaksin? Iya, karena sebetulnya hanya mentransfer saja, jadi orang yang sembuh mempunyai kekebalan. Tapi juga harus dipastikan dulu, jadi tidak semua yang sembuh ini mempunyai kekebalan yang cukup. Jadi titer itu kadar kekebalannya harus tinggi. Di beberapa negara mensyaratkan 1/640, di negara lain 1/1000. Jadi titer atau kasarannya kadar antibodi di donor ini harus lumayan tinggi supaya efektif. Nah itu kan sebetulnya hanya memindahkan, jadi ada donor tadinya sakit, kemudian sembuh, kemudian punya kekebalan, kekebalannya diambil sebagian, diserahkan ke pasien, udah kekebalannya langsung bekerja, jadi tidak perlu waktu lagi untuk membuat kekebalan baru. Oke, berarti memang ada kriteria khusus bagi pendonor dan juga bagi penerima terapi plasma darah tersebut ya Prof. Oke, lalu Prof, berapa banyak sih Prof transfusi darah yang dibutuhkan untuk terapi plasma darah ini? Oh ya, pertama yang diberikan beda dari kalau kita donor biasa. Kalau donor biasa kan saya diambil darahnya berapa ratus cc, kemudian diolah, sebagian jadi plasma, sebagian jadi sel darah merah, sebagian trombosit, dan yang lain. Jadi menjadi komponen-komponen darah. Kalau pada terapi plasma ini prosesnya dimasukkan pada alat yang namanya apheresis, jadi diambil, masukkan alat apheresis, kemudian yang dikeluarkan oleh alat ini plasmanya, masuk kantongnya, kemudian yang lainnya masuk kembali ke donor. Jadi donor hanya berkurang plasmanya saja. Biasanya diambil sekitar 500 cc atau 400 cc, bisa dipakai untuk 2 pasien. Jadi diperlukan 200 cc saja. Oke, selain terapi plasma darah, apakah nanti pasien yang masih menderita COVID-19 ini harus ada pendamping lain, Prof? Mungkin masih harus meminum obat atau seperti apa? Oh, jadi pasiennya harus diperlakukan sama, karena ini uji klinik dan masalah nyawa, maka obat standar yang biasa diberikan harus tetap diberikan. Jadi misalnya pasien dapat obatnya kloroquine dan azitromisin, maka tetap dapat. Kalau pasien misalnya sebelumnya dapat aluvia atau kaletra dan azitromisin, obat ini harus tetap diberikan pada pasien yang mendapat terapi plasma ini. Kalau pasien dapat oksigen, karena ini biasanya pasien yang serius, jadi maka cara oksigennya, caranya semuanya harus sama. Kemudian bedanya hanya ditambahkan dengan plasma donor yang sudah sembuh terhadap COVID. Oke, baik, terima kasih Prof atas waktunya untuk berbincang dengan Jawpos TV. Semoga terapi plasma darah ini membawa harapan bagi kita semua untuk mengatasi virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Profesor Dr. Zubairi Jurban selaku Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia untuk COVID-19. Nurul Khotimah, Agus Sofyan, Jawpos TV.